berterima kasih karena sudah mau merawat aku dengan segenap hati. Untuk kakak, aku mau berterima kasih atas mau membantu aku saat aku meminta pertolongan. Untuk aku dan keluarga, aku dan keluarga untuk jalan Tuhan. Aku berterima kasih kepada Mama karena dengan susah payah serta menghabiskan banyak waktu untuk melahirkan aku. Dan aku bersyukur karena memiliki ayah yang penyayang dan pekerja keras. Dia bekerja untuk mencarikan nafkah untuk kita semua. Untuk guru, aku terima kasih karena sudah susah payah untuk mendidik aku agar aku menjadi lebih pintar. Untuk mama papa, terima kasih sudah merawat aku dari kecil sampai sekarang. Untuk kakak, terima kasih sudah mengajari aku belajar dan membantuku. Untuk guru, terima kasih sudah mengajari ilmu dengan baik. Untuk kakakku, terima kasih karena sudah mau bantuin aku saat susah belajar. Untuk mama dan papa, terima kasih karena sudah menjaga aku sepenuh hati. Untuk ibu guru, terima kasih karena sudah mengajari aku dengan sepenuh hati. Untuk mama papa, aku berterima kasih karena sudah mau merawatku dari kecil sampai sekarang. Dan juga untuk kakak-kakak Kids, terima kasih sudah mengajariku dari dulu sampai sekarang. Dan juga untuk temanku, terima kasih sudah selalu ada kapanpun aku membutuhkanmu. Untuk mama, aku sangat menyayangi mama karena sudah merawat aku. Untuk papa, aku sangat menyayangi papa karena sudah mengajak aku dan jalan-jalan dan mencari nafkah. Untuk guru, terima kasih guru karena sudah membuat aku pintar. Bapak, aku berterima kasih kepada mama dan bapak sudah merawatku dari kecil hingga sekarang. Untuk kakak, aku berterima kasih kepada kakak selalu mengajariku belajar. Untuk guru, aku berterima kasih kepada guru sudah membagiku ilmu dengan baik. Sahabat, terima kasih sudah menjadi teman baikku. Dan tante, terima kasih sudah menyayangiku dan merawat aku. Terima kasih kakak yang sudah mengajariku dan menyayangi aku. I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Mami. I love you, Mama. I love you, Mama. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Kak Ken di ibadah Victory Kids. Gimana kabarnya semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat dan semangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita mau lihat beberapa kreativitas dari adik-adik Victory Kids minggu lalu. Ini dia. Wah, luar biasa semua kreativitas dari adik-adik Victory Kids minggu lalu dan semuanya semangat melakukan kreativitas itu. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkati kami semua agar kami selalu semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. Adik-adik semuanya, siap memuji Tuhan? Siap. Oke deh, kalau gitu kita mau sama-sama tepuk tangan kita dimanapun adik-adik berada. Kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata bahwa kita adalah anak-anak raja, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyikan. Yesus dialah raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya. Selamanya dia mengajariku hidup sepertinya, hatiku bersuka karena ku anaknya.
percaya bahwa kita anak raja. Mana suaranya? Oke. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Katakan Yesus dialah raja. Yesus dialah raja. Sangat ku cinta, ku tinggikan namanya selamanya. Dia mengajariku hidup sepertinya, hatiku bersuka karena ku anaknya. Aku anak Yesus, kamu pun juga. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Aku anak Yesus, kamu pun juga. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Haleluya. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita. Siapa adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan. Katakan, aku anak Yesus, kamu pun juga. Katakan kita semuanya. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Aku anak Yesus, kamu pun juga. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Katakan satu dalam kasih, satu dalam kasih, kitalah anak raja. Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Apa? Anak raja. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu perjamuan ini, kesayanganmu. Mari kita nyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh dan fokus untuk menyembah Tuhan. Telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa.
Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan dan pasti adik-adik semangat buat mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hati kami agar kami mau mendengarkan dan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Karisma berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik ingat, minggu lalu Kak Hana bawain firman Tuhan tentang teladan perkataan. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang teladan tingkah laku. Ternyata adik-adik, anak-anak Tuhan itu bukan hanya berkata-kata, tetapi juga bertindak. Itu sebabnya kita mau belajar melakukan hal yang baik. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, Kak Risma mau memperkenalkan nih tokoh Alkitab yang bernama Tabita. Nah, adik-adik di rumah nanti baca kisahnya di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Nah, Tabita ini adalah seorang perempuan, dia adalah seorang janda, dia tidak punya suami adik-adik. Dan Tabita ini dia punya hobi yaitu menjahit baju. Nah, adik-adik di rumah pasti juga punya hobi bukan? Nah, tapi lain dengan Tabita ini. Tabita ini dia bukan hanya menjahit baju, tetapi ketika dia menjahit, dia juga memberikan hasil karyanya kepada orang di sekitarnya. Itu sebabnya banyak orang yang sangat menyukai Tabita ini karena perlakuan yang dia lakukan, karena kebaikan yang dia kerjakan buat orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik kita belajar dari Tabita ini, dia memberikan kebaikan lewat hobinya. Apa hobi adik-adik? Kalian juga bisa berbuat baik lewat hobi kalian. Nah, kita lanjut lagi ya. Si Tabita ini karena dia sangat suka memberi, banyak orang yang suka sama dia adik-adik. Banyak orang yang kagum dengan kehidupan si Tabita ini. Tapi suatu kali Tabita sakit dan akhirnya dia meninggal. Karena kebaikannya banyak orang yang sangat bersedih ketika dia meninggal. Namun kemudian karena ada satu Rasul Petrus yang datang dan dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bangkitkan lagi si Tabita ini. Nah, tapi kita mau belajar lagi tokoh yang kedua. Nah, adik-adik pasti tahu dong ini siapa? Iya, betul banget. Ini adalah Kain dan Habel. Adik-adik pasti sudah paham dong ceritanya ketika Kain iri kepada Habel karena korban persembahan. Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, karena iri, Habel kemudian dilukai oleh si Kain. Kain memukul si Habel sehingga akhirnya si Habel meninggal. Nah, adik-adik, dari kedua kisah ini, kalau kalian disuruh memilih, tokoh mana yang akan kalian pilih? Kakak sih pasti percaya 100% kalian akan memilih tokoh Tabita. Kenapa? Karena memang betul orang yang baik hati itu akan disukai banyak orang. Nah, kalian juga pengen dong disukai banyak orang? Kita belajar firman Tuhan dulu hari ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita disukai banyak orang? Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Nah, ternyata rahasia si Tabita ini adalah dia tidak jemu-jemu berbuat baik adik-adik. Artinya apa sih Kak tidak jemu-jemu? Artinya dia tidak menjadi bosan melakukan kebaikan. Nah, selama ini apakah kalian sempat mengalami kebosanan? Kita kembali belajar firman Tuhan ini. Kita kembali melakukan hal-hal yang baik lagi. Kenapa sih kita harus melakukan kebaikan dan tidak jemu-jemu? Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ternyata adik-adik, ketika kita berbuat baik, kita sedang memuliakan Tuhan loh. Ketika kita anak-anak Tuhan berbuat baik, banyak orang juga yang kagum kemudian bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena anak ini aku mendapat satu berkat, karena anak ini aku kembali berbahagia. Nah, kalian bisa jadi berkat, kalian bisa jadi kemuliaan buat Tuhan ketika kita semua adik-adik di rumah berbuat baik. Nah,
Itu sebabnya adik-adik jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan kebaikan baik di dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Kalian bisa menolong orang tua kalian, kalian bisa menolong adik-adik kalian, bahkan kalian bisa menolong diri kalian dengan hal-hal yang baik. Misalnya rajin belajar, rajin menabung, itu adalah satu kebaikan, bukan? Nah, kita baca lagi di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ternyata adik-adik, ketika kita berbuat baik, kita sedang mencegah diri kita melakukan perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa kan banyak. Kalau kita berbuat baik, tidak mungkin melakukan hal-hal yang dosa. Adik-adik, contohnya menolong, contohnya kita jujur berkata-kata, contohnya kita memberikan teladan perkataan kita kepada adik kita, kamu harus jujur, atau kepada orang tua kita bantu orang tua kita. Itu bukan hal yang dosa, bukan? Itu sebabnya ketika kita berbuat baik, ternyata kita sedang menolong diri kita supaya kita tidak berbuat dosa. Dan berikutnya, anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan, dia pasti bersuka cita. Nah, itu sebabnya adik-adik, Kak Risma sudah katakan tadi mengapa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama, kita memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Yang kedua, kita mencegah diri kita melakukan dosa. Yang ketiga, lewat perbuatan baik kita akan senantiasa berbahagia. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kemarin kita sudah belajar untuk terus berkata yang baik. Dalam perkataan yang baik ada kuasa. Nah, dalam perkataan baik ada kuasa, kita akan melakukan kebaikan sehingga bukan hanya di ucapan kita, tetapi perbuatan kita pun menjadi satu hal yang baik dan Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan yang Kak Risma bisa bagikan. Selamat merenungkan, selamat melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik di rumah, kakak percaya setiap kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Nah, Kak Risma minggu ini mau challenge adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Challenge-nya adalah kalian membuat video, yaitu melakukan hal-hal yang baik, kegiatan yang baik, baik membantu orang tua, menolong adik, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengirimkan hasil video kalian di nomor WhatsApp di bawah ini. Oke adik-adik, Kak Risma tunggu ya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, pada minggu lalu kita sudah mengadakan Zoom online Victory Kids. Dan minggu lalu kita sudah seru-seruan bareng, kita main games bareng dan kita memuji Tuhan bareng. Nah adik-adik, jangan sampai ketinggalan ya setiap hari Sabtu jam 3 sore. Nah kita bakal seru-seruan dan kita bakal main games bareng. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke adik-adik semua, nggak kerasa kita udah di akhir ibadah kita. Itu sebabnya kita siapkan hati kita mau terima berkat dari Bapa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami belajar untuk melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Biarlah lewat perbuatan kami nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa yang menyinari kehidupan kita. Kita akan terus naik. Kita akan terus menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.